Ya, AI ini sebenarnya kan hal baik ya, dibuat untuk hal baik. Saya pikir artificial intelligence itu sama dengan kurang lebihnya artificial kognitif. Jangan sampai manusia itu memakai otaknya jadi berkurang, kognitifnya jadi nggak ada, karena semuanya diserahkan udahlah biar dikerjakan oleh AI. Kita tetap harus memakai otak kita untuk terus bertumbuh. Kenapa? Kita sekolah dari SD sampai kuliah itu sebenarnya tujuannya yang satu, kita belajar berpikir, learn how to think. Anda kembali lagi di Merah Putih dan kami juga masih membahas terkait dengan AI dan teknologi untuk di berbagai sektor. Tadi kita sudah bahas sektor kesehatan, kali ini di sektor perbankan. Pak David, apa saja sebenarnya upaya yang sudah dilakukan perbankan juga saat ini dengan seiring kemajuan teknologi, pelaku kejahatan cyber ini juga semakin canggih begitu. Apa saja batasan-batasan yang mungkin lebih baik untuk ditinggalkan begitu oleh nasabah? Ya menarik nih, tadi bagaimana perbankan sekarang memperkuat cyber security-nya. Kita menaruh teknologi yang AI yang memang menjaga keamanan data nasabah dan lain-lain ya, untuk memastikan nasabah safe, aman. Batasan-batasannya seperti apa? Ya ini relatif lagi ya di Apalagi kalau industri. di perbankan ini kan kadang-kadang suka membutuhkan identifikasi persamaan data dengan cara telepon begitu dengan menggunakan Yes, suara. Saat ini suara ini kan sudah bisa diganti dengan AI. betul. Nah, kita biasanya pertama memberikan edukasi perbankan itu dengan nomor teleponnya, handphonenya. Jadi contoh misalkan bank tertentu belakangnya 888 ya. Kalau saya misalnya nyebutin halo BCA gitu ya, 1588 itu harus dari situ nomornya. Terus edukasi lagi kalau mendapatkan email belakangnya apa gitu. Itu edukasinya sedetail itu. Dan kita beberapa kali juga menguji uji phishing gitu kepada nasabah-nasabah kita. Kalau dia ngeklik, wah berarti masih nggak edukasi. Edukasinya perlu Masih ditingkatkan. gagal edukasinya Nah gitu karena ya. itu balik lagi ke kita tuh. Jadi misalnya contohnya belakangnya bukannya .co.id gitu ya, .com gitu. Dulu tuh pernah ada yang plesetan-plesetannya itu semua platform-platform plesetan kepemilikannya sudah dibeli. Supaya kalaupun ada yang meleset ke sana, dia langsung diredetek ke sebenarnya eh, apa visit ke internet yang sebenarnya untuk transaksi. Kondisi Baik, sampai sedetail itu baik, menjaganya, memastikannya. baik. Terakhir closing statement dari Anda, Pak Erwin. Closing statement. Ya, in di industri kesehatan is early adoption. Indonesia is a very big market. Kita harus punya government yang baik. Dan why big market is important? Karena at the end teknologi bicara scalable. Kalau Indonesia bisa di scalable dengan baik, bisa di governance dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh dunia yang tidak dimiliki banyak negara. Itu yang saya, my closing remarks. Don't give up, keep invest into investor, dan lihatlah Indonesia tempat scalable yang baik. Tempat scalable yang baik. Pak Mahendra? Ya, AI ini sebenarnya kan hal baik ya, dibuat untuk hal baik. Saya pikir artificial intelligence itu sama dengan kurang lebihnya artificial kognitif. Jangan sampai manusia itu memakai otaknya jadi berkurang, kognitifnya jadi nggak ada, karena semuanya diserahkan udahlah biar dikerjakan oleh AI. Kita tetap harus memakai otak kita untuk terus bertumbuh. Kenapa? Kita sekolah dari SD sampai kuliah itu sebenarnya tujuannya yang satu, kita belajar berpikir, learn how to think. Jangan sampai itu pun diambil oleh AI, lalu kita menjadi not learning society. Peradaban kita mungkin akan punah di sana. Ya, jadi saya keep control yourself as human, and that what makes us human. Pak David? Kalau saya AI itu membantu mempermudah, mempercepat, membuat lebih ekonomis dari skala bisnis dan meningkatkan pendapatan tentunya secara korporasi. Tapi sentuhan people tadi seperti Pak Mahendra bilang, kita tidak boleh sangat mengandalkan itu dan ada sentuhan emosional supaya AI-nya ada jiwanya, rohnya. Itu harus tetap dikembangkan untuk memastikan konsumen tetap ada di ekosistem perbankan
di Indonesia gitu. Baik, agar tidak beralih ke perbankan di negara tetangga begitu ya. Baik, menarik sekali memang diskusi kita kali ini kalau memang AI ini adalah seperti pisau bermata dua, bisa juga memberikan keuntungan, tapi juga bisa mengancam peradaban seperti yang tadi disampaikan Pak Mahendra. Kita harus benar-benar pintar bagaimana mengolah diri, mengontrol diri kita, agar AI ini bukan menjadi ancaman, tapi bisa menjadi teman untuk bertumbuh bersama, menciptakan peradaban yang lebih baik. Itu menjadi harapan kita bersama dan tentunya meningkatkan skala bisnis ekonomi yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Ada Pak Erwin, Pak Mahendra, dan Pak David. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga ini menutup diskusi kita dalam Merah Putih kali ini. Saya Mariana sampai jumpa.